menuju ke materi berikutnya, yaitu tentang kontrol lampu DC menggunakan input digital dari suara kita gitu. Nah, untuk eh, komponen yang dibutuhkannya itu kira-kira adalah Arduino Uno saja untuk microcontrollernya, untuk penerjemah dari kodenya. Terus kemudian eh, kita membutuhkan beberapa LED itu dengan rangkaian sebagai berikut. Rangkaiannya kira-kira seperti itu. Kita menggunakan pin 13. Nah, di sini kita mencoba untuk menghidupkan 3 lampu sekaligus ya. Jadi secara paralel seperti itu. 13. Nah, di sini oke, untuk langsung ke kodenya sekarang, untuk kode pemrogramannya sendiri kita menggunakan aplikasi Python di sini. Nah, Python di sini kita perlu pertama menginstal beberapa library. Nah, di sini ada library OS, sound device, sound file, dan datetime seperti itu. Untuk dua library ini itu emang library yang harus kita install terlebih dahulu melalui CMD seperti itu. Nah, CMD seperti ini kita harus perlu menginstalnya dengan cara tinggal kita menuliskan saja perintah untuk pip install, misal sound device atau di sini TensorFlow dan lain sebagainya gitu. Untuk library-nya nanti masih banyak lagi. Untuk yang pertama, kita membahas kode program dahulu untuk pembuatan dataset. Nah, cara kerjanya di sini kita itu perlu memerlukan beberapa pemrograman ya gitu. Jadi di sini tuh ada dataset. Nah, dataset di sini isinya adalah beberapa data gitu dari dua macam data gitu, karena di sini perintahnya cuma dua, yaitu nyala dan mematikan LED saja gitu. Untuk nol ini adalah rekaman yang dihasilkan dari run program tadi sebanyak 20 program gitu. Jadi kita merekam input suara gitu untuk dijadikan sebagai input data serial 0 gitu. Nah, 0 ini nanti di Arduino itu soalnya dia memerintahkan pin 13 untuk high seperti itu. Sedangkan untuk high itu 1, untuk low itu 0 gitu maksudnya. Seperti itu. Nah, eh, sama yang nomor 1 juga sebanyak 20 juga, nanti caranya tinggal kita run saja si program Python-nya. Nah, ini untuk datasetnya kira-kira seperti ini. Nah, kita nanti kita akan memprint ini, mulai merekam, terus kemudian selesai merekam dan lain-lain. Nah, itu nanti di IDE ya, IDE shell dari si Python-nya nanti setelah kita run. Nah, ini akan memunculkan beberapa print perintah seperti ini gitu. Nah, nanti kita akan merekam selama kira-kira tiap dataset itu, tiap audio yang kita take itu tuh sekitar 2 detik. Jadi 2 detik, 2 detik, 2 detik semuanya sampai 20 kali. Nah, input yang dihasilkan untuk program ini adalah cuma 0 dan 1 saja. Jika mau ditambah juga bisa, tapi kita mencontohkan contoh yang lebih sederhana saja. Nanti dia akan di-save dalam bentuk WAV dan dalam timestamp yang sesuai dengan kondisi kita gitu. Nah, terus di sini ya kira-kira seperti itu. Jika di-run nanti itu kita akan memperoleh print mulai merekam, terus kita akan enter, terus kemudian kita akan memasukkan nama kodenya gitu. Nama kodenya pertama misalnya kita mau memerintahkan buat nyala, berarti kita ketik nyala, terus kita enter, terus kodenya tuh kita kasih serial apa, 0 atau 1, kita tulis aja karena nyala serialnya 1 gitu. Terus kita enter, terus dia akan memunculkan serial ini mulai merekam. Nah, kita langsung saja ngomong
memberikan suara gitu untuk direkam gitu. Misalnya nyala, nah terus dia kemudian akan tiba-tiba selesai merekam gitu. Terus bakalan dia ngeprint keduanya bakalan rekaman kedua, pertama ke satu kan, terus kedua, nah seterusnya sampai 20 gitu. Nah, nanti akan tersave di sini di folder dataset. Folder dataset ini akan terbentuk sendiri gitu dari perintah eh, perintah yang eh, untuk membuat dataset itu sendiri gitu. Terus kemudian setelah kita sudah punya dataset, nah karena ini deep learning, maka kita memerlukan pengujian, ya pengujian dan latihan lah gitu, supaya sistemnya ini bisa memprediksi suara-suara mana aja yang serialnya 0 dan 1 gitu. Nah, untuk pengujiannya kita memerlukan seperti ini, kita memerlukan kode program seperti ini gitu, terdiri library NumPy, TensorFlow, terus kemudian eh, Librosa, Matplotlib, dan Seaborn seperti itu. Nah, untuk yang lain ini merupakan library emang bawaan dari Python selain yang saya sebut tadi gitu. Nah, di sini itu ketika di-run pada IDE shell-nya dia akan dia akan memunculkan seperti ini. Nah, sebentar. Dia akan memunculkan dia akan belajar sendiri gitu untuk memprediksi beberapa kode. Nah, beberapa kode itu nantinya dia akan dijadikan sebagai latihan dia dalam membaca kode. Nah, kode di situ nanti itu kita akan coba selama sistem ini akan belajar gitu, akan belajar membaca kode sebanyak 300 kali seperti itu. Nah, eee, dan akan di-save menjadi sebuah memori gitu, memori dalam otak gitu kira-kira. Nah, ini akan di-save dalam save-nya akan di-save sebagai model fix keras gitu, ini. Itu prosesnya cukup lama ya teman-teman, jadi itu tergantung juga dengan device. Terus kemudian di sini juga ada perintah untuk mengecek gitu, kayak misalnya dia akan meng-print beberapa grafik dan lain-lain sebagainya gitu untuk memprediksi akurasinya seperti itu. Seperti itu kira-kira. Nah, setelah dia belajar gitu, kalau misalnya step ini dilewati, maka dia tidak akan bekerja gitu. Dia tidak akan bekerja, sistemnya tidak akan bekerja karena dia belum belajar gitu, memahami input-input yang sudah kita berikan. Nah, sekarang untuk kode berikutnya, kode yang terakhir, nah ini kita pengujian. Nah, sekarang kita pengujian. Nah, pengujian di sini kita sambungkan dengan rangkaian yang tadi yang dihubungkan kepada Arduino. Nah, di sini untuk library-nya kita pakai NumPy, TensorFlow, masih sama Librosa, masih Soundify dan Soundfile, serial, sudah pasti keyboard dan juga time. Nah, di sini itu kita juga memberikan perintah harus seberapa keras gitu sistem itu dapat membaca. Jika dia tidak cukup, dia akan memerintahkan untuk mengprint perintah ini gitu, suara terlalu kecil. Nah, melewati prediksi. Jadi dia bisa memprediksi jika suaranya kecil gitu. Jadi kita perlu ngomong lagi gitu. Jadi dia akan mengprint mulai merekam lagi gitu. Terus selesai merekam, nah dia akan eh menampilkan gitu, dia membacanya apa, seperti itu gitu. Nah, itu kadang salah, kadang benar. Nah, untuk enter ini juga untuk merekam suara, terus CTRL untuk berhenti, untuk memberhentikan sistemnya, CTRL C. Nah, setelah di-run, nah nanti kira-kira akan seperti berikut. Nah, akan seperti berikut. Nah, dia akan terus membaca gitu. Dia akan terus membaca apa yang dia terima gitu rekamnya dari sebuah mikrofon di sebuah PC atau laptop. Nah, sebelum itu tadi kita harus hubungkan ke port Arduino yang tersedia. Nah, untuk tersedia di komputer saya ini itu adalah COM5. Nah, ini tadi untuk kode Arduino-nya juga. Nah, kode Arduino-nya, nah ini kira-kira seperti ini. Simpel saja gitu ya kan.
Untuk serial read-nya kita isi 1 dan atau 0 gitu. Nah, output pin-nya kita pakai digital 13. Seperti itu. Setelah kita upload, nah baru kita run si program ini. Kita akan menemukan programnya akan terus berjalan seperti ini. Kode programnya dia akan terus berjalan seperti ini. Nah, untuk pengujiannya kira-kira setelah kita run, nah kita akan terus memprediksi seperti ini. Dia akan terus memprediksi seluruh suara-suara yang ada di sekitar mikrofonnya gitu. Sekarang coba kita tes saja pengujiannya. Oke, seperti ini. Nah, ini dia kan, kalau jika terlalu kecil dia akan melewati pembacaan menebak katanya seperti itu. Misal, nyala, nyala. Nah, dia menyala, mati, mati. Nah, dia mati seperti itu, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ya pembahasan kita sekali ini, dan juga jangan lupa untuk program-program ini dia harus dalam satu folder gitu. Jadi dia tidak bisa berbeda folder karena library serial itu membutuhkan suatu kayak misalnya program type-nya ini untuk menyimpan memorinya ini dia harus di dalam satu file itu dengan kode programnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.